Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Tema yang kita angkat adalah siapa orang yang paling utama sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta penjelasan tentang sahabat beliau. Dan di dalam pasal ini ada 5 poin yang kita akan bahas. Yang pertama, masalah khilafah. Setelah wafatnya Nabi SAW, poin kedua, keutamaan para sahabat, baik para sahabat secara umum dibanding generasi selain mereka, atau keutamaan sebagian sahabat di atas sebagian yang lainnya. Poin yang ketiga, loyalitas para sahabat kepada Nabi SAW dan Ahlul Bait, serta kecintaan mereka kepada Nabi dan Ahlul Bait serta pembelaan. Yang keempatnya, menjelaskan beberapa kebaikan sahabat serta kewajiban kita untuk menahan diri dari beberapa kesalahan personal sahabat. Dan poin terakhir, sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat sampai kepada taraf peperangan. Wajib kita meyakini semua sahabat adalah mujtahid, dan perselisihan sampai peperangan itu akibat dari perbedaan ijtihad di kalangan mereka, bukan karena hawa nafsu. Siapa saja di antara mereka yang ijtihadnya benar, mereka dapat 2 pahala. 1 pahala dari ijtihadnya, 1 pahala dari kebenaran. Dan siapa saja yang ijtihadnya keliru, salah, maka dia dapat 1 pahala dari ijtihadnya dan kesalahannya diampuni. Inilah 5 poin yang kita bahas di dalam bab ini, dan kita akan mulai dari poin pertama, dan mungkin pertemuan kita kali ini hanya sampai pada poin pertama saja karena terbatasnya waktu. Apakah poin pertama ini? Yaitu masalah khilafah. Terutama keutamaan para khulafaur rasyidin yang 4. Dalil-dalil yang melegitimasi kekhalifahan mereka, serta urutan tartib kekhalifahan mereka.
Yang pertama, khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdullah. Abu Bakar itu kunyahnya. Dia anak dari Utsman bin Amir, bukan Utsman bin Affan, bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Murrah At-Taimi. Dan legitimasi kekhalifahannya secara syar'i didalili oleh banyak dalil, baik Quran ataupun hadis yang sahih. Pertama, dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat yang masyhur selama Nabi SAW sakit, tidak bisa ke masjid, maka Nabi SAW menyuruh Abu Bakar sebagai imam salat, sebagai pengganti beliau. Dan ini mengisyaratkan beliaulah pengganti Nabi SAW setelah wafat. Kedua, masih dalam Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia berkata, Atat imra'atun an-nabiyya alaihi salatu wassalam fa'amaraha an tarji'a ilaih. Qalat ara'aita in ji'tu walam ajidka. Ka'annaha taqul al-maut. Qala alaihi salatu wassalam illam tajidni fa'ti Aba Bakrin. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, konsultasi bertanya. Setelah selesai, Nabi SAW menyuruh wanita ini kembali kapan-kapan, di lain waktu. Lalu berkatalah wanita ini, bagaimana pendapatmu jika aku datang engkau tiada? Engkau sudah tiada. Mengisyaratkan kalau engkau mati, kepada siapa lagi aku harus datang? Apa kata Nabi SAW? Kalau engkau tidak menemui aku, tidak menemukan aku, datangi olehmu Abu Bakar. Ini juga isyarat. Abu Bakarlah yang akan meneruskan posisi beliau sebagai pemimpin umat dan bukan sebagai Nabi. Ini yang kedua. Ketiga, masih dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Aisyah ditanya, man kana Rasul sallallahu alaihi wasallam mustakhlifan law istakhlafahu, qalat Abu Bakar. Faqila laha thumma man, qalat Umar. Qila laha man ba'da Umar, qalat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Aisyah ditanya, siapa orang yang akan diberikan jabatan kekhalifahan bila Nabi kelak mewasiatkan hal itu? Maka Aisyah menjawab, Abu Bakar. Ditanya lagi, setelah itu siapa? Dia menjawab, Umar. Ditanya lagi, setelah Umar siapa? Aisyah menjawab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu beberapa nas hadis yang menjelaskan legitimasi Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan isyarat yang diberikan oleh Nabi SAW dalam banyak kasus. Adapun bagaimana sikap Abu Bakar sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, setelah kematian Nabi SAW, terlihat pengaruh besar beliau ditaati oleh sahabat-sahabat lain dan didengar. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mata wa Abu Bakrin bisunnah. Faqala Umar, faqama Umar yaqul wallahi ma mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa qala Umar wallahi ma kana yaqu fi nafsi illa dhak wa la yab'athannahu Allah.
fala yaqta'anna aydi rijali wa arjulihim. Faja'a Abu Bakar fakashafa an Rasulillah sallallahu wa faqabbalahu faqala bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita walladhi nafsi biyadi la yudhika Allahul mautatain abadan thumma kharaj faqala ayyuhal halif ala rislik falamma takallama jalasa Umar radhiyallahu an fahamidallah Abu Bakar wa athna alaihi wa qala ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut wa qala innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa qala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw in qutila batalam aw in qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kata Aisyah, Rasul SAW wafat ketika Abu Bakar berada di Sunnah. Sunnah itu daerah tempat tinggal Bani Haris dari kalangan Khazraj. Jaraknya dari Masjid Nabawi kira-kira 1 mil dan itu rumah istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jadi ketika Nabi wafat, Abu Bakar berada 1 mil dari Masjid Nabawi, dari rumah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka berdirilah Umar lalu berkata, demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Umar berkata, demi Allah bukan itu. Kata Umar, maka nayaqa fi nafsi, tidak ada yang terbersit dalam dadaku kecuali itu. Nabi tidak wafat. Allah pasti membangunkan kembali beliau. Lalu Nabi SAW kelak akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau itu mati. Ketika Umar sedang berpidato begitu, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menyingkapkan kain yang menutupi wajahnya kemudian menciumnya. Lalu berkata, bi abi anta wa ummi. Ini bukan sumpah. Sering beberapa dai atau ustaz yang kurang memahami ilmu nahwu menganggap ini sumpah lalu diartikan bi abi anta wa ummi, demi ayahku, engkau dan ibuku. Keliru besar. Karena bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tidak boleh. Nabi SAW menyatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah syirik atau kufur. Bi abi anta wa ummi maknanya ja'altu abi wa ummi fida'an lak ya Rasulullah. Aku jadikan ayah ibuku sebagai tebusan bagimu wahai Rasulullah. Ini menunjukkan agungnya kedudukan Rasul SAW di mata orang yang berbicara melebihi orang tuanya. Ke orang tua wajib hormat, mulia, berbakti. Tapi Rasul SAW di atas kedua orang tua. Jadi itu makna bi abi anta wa ummi. Tibta hayyan wa mayyita. Engkau tetap harum. Baik ketika hidup ataupun setelah mati. Tadi Abu Bakar mencium Nabi SAW di keningnya. Dan tercium wangi dari parfum yang beliau pakai. Bahkan keringatnya pun wangi. Keringatnya ada yang menampung di salah seorang sahabiah dan dijadikan parfum.
Kata Abu Bakar, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, Allah tidak akan mematikan engkau 2 kali selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar keluar, lalu berkata, wahai orang yang bersumpah, diam engkau. Maksudnya Umar tadi. Umar bersumpah demi Allah bahwa Rasul SAW tidak mati. Ketika Abu Bakar berbicara, Umar pun duduk. Lihat, orang sehebat Umar tunduk kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar memuji Allah, menyanjungnya, lalu berkata, siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya beliau sudah wafat, sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Allah selalu hidup, tidak akan pernah mati. Lalu dibacakan Al-Quran pertama surah Az-Zumar ayat 3. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah, engkau hai Muhammad pasti mati. Mereka juga pasti mati. Allah menggunakan isim. Innaka mayyitun. Tidak dengan fi'il innaka satamut. Karena isim itu jazm. Isim itu memberi kepastian, pasti kamu mati. Mereka juga mati. Lalu juga dibacakan Al-Quran surah Ali Imran ayat 144, Allah menyatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad ini tiada lain, kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Telah berlalu sebelum beliau beberapa rasul lain, tapi semua rasul sudah mati. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan mundur lagi ke belakang, akan murtad lagi? Siapa yang kembali ke belakang, murtad lagi, dia tidak memadaratkan Allah sedikit pun, dan Allah pasti memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi bacakan 2 ayat ini, bahwa Nabi SAW itu pasti mati. Apa yang terjadi? Maka histerislah orang, bersuaralah orang, sesegukan nangis. Lalu berkata, wajtama'atil ansar ila Sa'ad bin Ubadah fi Saqifah bani Sa'idah. Faqalu minna amirun wa minkum amir. Fadhahaba ilaihim Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Fadhahaba Umar yatakallamu fa askatahu Abu Bakar. Thumma takallama ablaghan nas. Faqala fi kalami nahnul umara wa antumul wuzara. Lalu orang-orang Ansor saat itu berdiri pergi mereka ke rumah Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Nama perkampungan. Itu adalah kelompok Ansor, orang-orang Madinah. Mereka berkata, di kalangan kami ada satu amir, di kalangan kalian juga ada satu amir. Kalian yang dimaksud muhajirin. Lalu Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pergi ke mereka, ke kelompok Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu Umar berbicara tapi disuruh diam oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umar pun diam. Berbicara salah satu manusia terfasih di kalangan bangsaan muhajirin, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, dan salah satu ucapannya nahnul umara wa antumul wuzara. Kamilah umara, para pemimpin, kalian wuzara. Wuzara itu menteri-menteri, wazir, para pembantu.
Berkata Habbab bin Al-Mundhir dari kalangan dari kalangan Ansor, la wallahi la naf'al minna amir wa minkum amir. Enggak, demi Allah kita tidak melakukan itu. Dari kita ada pemimpin, dari kalian juga ada pemimpin. Ketika mengomentari perkataan Habbab bin Al-Mundhir ini, berkata para ulama, di antaranya Ibnu Tin, bukan Ibu Tin, Ibnu At-Tin. Wa inna maqalatil ansar minna amirun wa minkum amir ala ma'arafu min adatil Arab alla yata'ammaru alal qabilah illa ma yakunu minha. Orang Ansor hanya mengatakan kita punya pemimpin, kalian juga punya pemimpin. Ini karena kebiasaan bangsa Arab, seseorang tidak boleh menjadi pemimpin di kabilah lain. Yang menjadi pemimpin suatu kabilah adalah orang terbaik di kabilah itu sendiri. Masing-masing kabilah ada pemimpin. Sedangkan Ansor dengan Muhajirin berbeda kabilah. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan hadis, dan hadis ini juga menyebar di kalangan orang-orang Ansar, al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam itu dari Quraisy. Ini ketetapan syariat. Ini adalah ketetapan Allah dan Rasulnya. Wahyu. Orang Ansar juga mendengar ini, faraja'u, mereka rujuk dari pendirian mereka sebelumnya bahwa setiap kabilah harus punya satu pemimpin. Rujuk, pemimpin itu dari Quraisy. Lalu mereka tunduk kepada hal ini. Penjelasan Ibnu At-Tin ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Dan ini masyhur riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa al-a'immatu min Quraisy. Maka berkata Abu Bakar, la walakin nahnul umara wa antumul wuzara, inna Quraisyan hum awsatul a'rab daran wa a'rabuhum ahsaba. Fabayi'u Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak begitu. Tapi kamilah bangsa Quraisy, para pemimpin, kalian para wuzara, para pendukung. Lalu disampaikan al-a'immatu min Quraisy. Lalu beliau jelaskan bahasanya Quraisy orang Arab yang paling pertengahan letak geografisnya dibanding suku-suku lain di kalangan Jazirah Arab. Dan paling Arab dari segi kesukuan, maka baiatlah oleh kalian Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah Al-Jarrah. Silakan pilih salah satu di antara dua ini, dua-duanya bangsa Quraisy. Mendengar itu berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bal nubayi'uka anta fa anta sayyiduna wa khairuna wa habuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Umar biyadihi wa baya'ahu nas. Kata Umar, enggak begitu. Kami malah membaiat engkau sebagai khalifah ya Abu Bakar. Karena engkaulah sayyid kami, orang terbaik di kalangan kami, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kita. Lalu Umar pun mengambil tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Melihat itu lalu orang-orang pun semua mengikuti membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan inilah kronologis pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hadapan Muhajirin dan Ansor juga seluruh kabilahnya hadir. Kaum Aus, kaum Khazraj itu bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
Dan inilah legitimasi kekhalifahan Abu Bakar di mata para sahabat. Apalagi jauh-jauh sebelumnya, Nabi SAW pun sudah mengisyaratkan. Ya. Itulah pertama tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, adapun keutamaan dari Abu Bakar dijelaskan di dalam ayat, apalagi hadis yang banyak. Ayat adalah surah At-Taubah ayat yang ke-40. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Ada dua orang, ada orang kedua di antara dua orang. Ketika kedua-duanya ada di gua. Gua yang dimaksud adalah gua Thur. Ketika saat itu para sahabat sudah banyak yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada beberapa yang belum. Nabi SAW belum diperintahkan. Abu Bakar, Ali itu belum berhijrah. Ketika turun wahyu Nabi diperintahkan berhijrah, di siang harinya beliau memberi kabar kepada Abu Bakar, nanti malam siap kita hijrah. Abu Bakar pun mempersiapkan. Sementara itu orang-orang kafir Quraisy sudah mengetahui bahwa Nabi akan hijrah mengikuti para sahabatnya ke Madinah. Dan itu mengkhawatirkan mereka. Khawatir di Madinah menggalang kekuatan lalu menyerang mereka. Karena itu mereka musyawarah. Dan salah satu yang ikut musyawarah seorang tokoh syekh dari Najd. Padahal itu jelmaan iblis laknatullahi alaih. Ketika datang, saya dari Najd sebagai orang tua yang berwibawa, boleh saya bergabung? Boleh. Aku dengar kalian membicarakan tentang Muhammad. Iya. Lalu dimusyawarahkan. Ada yang diusul, ada yang mengusulkan dibunuh, ada yang mengusulkan disiksa dan seterusnya. Semua ditolak. Sampai muncul ide bagaimana kalau masing-masing kabilah yang ada di Mekah mengirim satu pemuda terkuat. Ada berapa kabilah? Bunuh rame-rame. Kalau keluarganya menuntut, kita tinggal patungan saja. Keluarganya mustahil memusuhi, memerangi seluruh kabilah. Dan ini yang diterima. Akhirnya diterima. Termasuk si iblis, ini ide yang bagus. Diutuslah beberapa pemuda terkuat dengan pedang terhunus, lalu mengintip rumah Nabi SAW dari kejauhan, menunggu nanti malam beliau biasanya keluar ke Ka'bah. Ketika keluar akan disergap. Termasuk si iblis ikut mengintip, ikut mengintip saat itu. Apa yang terjadi? Allah pasti tahu, memberitahu Nabi SAW. Beliau sejak sorenya sudah menyuruh Ali untuk datang tidur di kamarnya, di tempat tidurnya. Lalu Allah menidurkan semua orang kafir Quraisy yang sedang mengintipnya. Yang sedang bersiap untuk menyergapnya, termasuk si iblis. Lalu Nabi SAW keluar melewati mereka yang sedang tidur. Kalau kita khawatir mereka bangun, jalannya pasti kata orang Sunda mah keketayepan. Pasti apa keketayepan? Pasti mengenap-ngenap khawatir mereka bangun. Nabi SAW tidak diambilnya pasir ditaburkan ke kepala mereka, ke badan mereka, ke wajah mereka, nggak takut bangun. Sampai berlalu sudah. Lalu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sudah siap, lalu malam itu mereka berangkat.
Tapi mereka tidak langsung pergi ke arah kota Madinah. Mereka pergi bertolak belakang dengan arah kota Madinah. Lalu naik ke Bukit Thur. Di sana ada gua di puncaknya. Enggak puncak banget, pokoknya di atas. Gua itu masih perawan. Belum ada yang memasukinya. Lalu Abu Bakar menyuruh Nabi SAW untuk nunggu dulu di luar, beliau masuk memastikan bahwa itu aman. Didapatinya lubang-lubang ular. Lalu beliau menyobek bajunya. Disumpal itu semua lubang ular sudah tertutup, tinggal satu. Tapi pakaiannya sudah habis. Akhirnya yang satu itu ditutup oleh kaki Abu Bakar. Beliau duduk lalu menyuruh Nabi SAW masuk. Begitu masuk, dari luar ke dalam itu turun, ngegejlik gitu. Apa ngegejlik dia? Menggejlik ke bawah. Turun. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyuruh beliau berbaring di pangkuannya lalu tidur. Ternyata si ular yang ada di dalam itu kayaknya nggak suka tuh. Mulut lubangnya itu ditutup. Apa yang terjadi? Gawak itu kaki Abu Bakar digigit. Digigit apa dipatuk? Dipatuk lalu digigit. Kita tahu ular di padang pasir berbisa banget ya. Sakitnya nggak kepalang. Tapi Abu Bakar menahan agar tidak ngejerit, tidak ngerejet. Takut Nabi terbangunkan. Dipeperket, dipepergik menahan sakit. Saking sakitnya air matanya keluar. Menetes ke wajah Nabi SAW. Terbangun. Masya'nuka ya Abu Bakar. Ada apa engkau wahai Abu Bakar? Dia menjawab, ini ludiktu. Aku disengat. Aku dipatuk ular. Dilihat buka kembar. Mungkin siapanya sudah masuk si bisanya. Oleh Nabi SAW doakan, diludahkan, bekas berdoa tadi dibalurkan. Seketika itu juga hilang sakitnya. Hilang juga pengaruh bisanya. Inilah yang kata para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ruqyah syar'iyyah lebih mujarrab daripada obat ampuh apapun. Kalau zaman sekarang, zaman kedokteran modern, ada orang yang dipatuk ular berbisa, bagaimana cara penanganannya? Mungkin disuntik serum anti bisa, ya. Begitu disuntik langsung sembuh? Tidak. Mungkin bereaksi dulu. Mungkin demam dulu, bengkak dulu, biru dulu, membiru dulu gitu ya. Mungkin pingsan dulu. Besoknya baru ada pengaruh lambat laun sembuh atau berkurang. Kan gitu, sehebat-hebat ilmu kedokteran modern zaman Kiwari mungkin begitu. Tapi dengan ruqyah syariah, tokcer. Apa tokcer teh? Ampuh, seketika itu juga sembuh. Ya. Akhirnya Nabi SAW dan Abu Bakar tinggal di gua tersebut. Gua Thur, di Bukit Thur. 3 malam, dari mulai malam Jumat sampai malam Senin. Maka tak heran kalau sekarang kalau ada jamaah haji atau jamaah umroh diam di Mekah, salah satu acara ziarahnya mengunjungi Bukit Thur. Karena itu tempat bersejarah. Di sana ada gua. Kalau kita lewat, hanya lihat dari bus ke gunung itu terlihat ada titik-titik putih bergerak ke atas. Itu orang berjalan. Nggak disyariatkan ke sana, mengunjungi, nggak ada nilai ibadahnya. Paling penasaran ingin tahu kayak apa gua Thur itu gitulah. Yang paling parah ada yang tabaruk sholat di sana menghadap gua, ada banyak.
Atau sholat di bawah menghadapnya ke arah gua. Padahal Ka'bah ada di belakangnya. Ada yang seperti itu tuh. Itu tidak disyariatkan. Nah, kembali kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengintip rumah Nabi SAW. Sedang ngintip begitu, Nabi belum keluar juga, datang orang. Kalian lagi ngapain? Kita lagi ngintip Muhammad akan kita sergap kalau keluar. Oh, Muhammad sudah lewat. Enggak, belum, kami tadi di sini. Sudah, aku tadi melihat di jalan. Ternyata orang ini berpapasan dengan Nabi SAW tadi di jalan. Akhirnya orang-orang ini pesaran, diserbu rumah Nabi SAW, didobrak, ada Ali, dipukuli Ali. Mana Muhammad? Dijawab tidak tahu, sudah pergi. Akhirnya mereka ngambil kudanya, melarikan kudanya ke arah Madinah. Karena yakin Nabi SAW langsung ke Madinah untuk hijrah. Dipacu sekencang apapun, jangankan orangnya, telapaknya juga tidak ketemu. Tapak jalannya juga. Kan kalau berjalan di padang pasir ada bekasnya ya. Apalagi mereka itu orang-orang yang terlatih, pelacak. Makin jauh nggak ada tanda-tandanya. Sampai besok siang nggak ada. Akhirnya dicari. Hari pertama diubek itu Mekah. Nggak ketemu. Hari kedua sampai ada sayembara. Siapa yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati, dikasih 100 ekor unta. Hari ketiganya dikasih 1000 ekor unta. Semua pemburu bayaran, pelacak, handal, keluar semua ingin hadiah itu. Tapi nggak ketemu. Semua lubang, semua tempat-tempat yang kira-kira pantas dipakai tempat sembunyi nggak ada. Termasuk Gua Thur didatangi. Ada sejarah yang sering kita dengar bahwa Gua Thur itu setelah Nabi dan Abu Bakar wafat, tiba-tiba datang laba-laba bersarang, terus burung bertelur. Nggak mungkin ada, kalau ada pas ini rusak. Sering kita dengar, nggak benar itu. Sebagaimana dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, susunan Syekh Mubarakfuri, dijelaskan yang sahih tidak begitu. Orang-orang Quraisy itu datang ke Bukit Tur dan menemukan gua itu. Cuma mereka nggak berani masuk. Hanya dari luar noong ke dalam. Mereka menginikan obor langsung ke depan. Oh, kosong, nggak ada. Padahal Nabi SAW dan Abu Bakar ada di bawah. Nyempot. Bersembunyi. Kata Abu Bakar, wallahi seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kami. Abu Bakar melihat telapak kaki yang nongol di atas. Karena kan begitu masuk gua ngegejlik dia ke bawah. Harus turun gitu. Orang-orang kafir tidak turun, tapi cukup dari pintu gua melihat ke arah dalam, oh nggak ada, clear. Lalu mereka menyatakan ini tidak ada, lalu pergi lagi. Sampai akhirnya mereka menyerah, tidak ada tanda-tanda Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ada di Makkah. Seperti hilang di telan bumi. Padahal ngumpet di Bukit Tur. Inilah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah, Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Dua orang yang mereka saat itu bersembunyi di ghar, di gua Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina. Di Bukit Tur dan guanya disebut dengan Gua Thur. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang mendampingi hijrahnya Nabi SAW. Maka setelah orang-orang kafir di sana dan
Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi SAW tinggal selama 3 hari sampai hari Senin ketika orang-orang kafir sudah reda mencarinya, lalu mereka pun keluar dan pergi ke Madinah melalui pantai Laut Merah. Tidak biasa dengan membayar seorang pemandu yang hafal jalan. Sampai akhirnya tiba di Madinah dan di jalan mengalami beberapa kejadian yang istimewa. Kita tidak jelaskan karena bukan itu materi kita ya. Dalam hadis sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakar ahadan, thumma Umar, thumma Uthman, thumma natruku ashaban Nabi SAW la nufadilu bainahum. Kami di zaman Nabi SAW tidak menganggap lebih adil kepada seorang pun dibanding Abu Bakar. Abu Bakarlah yang disepakati paling adil, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian para sahabat diam. Tidak lebih mengutamakan sebagian sahabat di atas sebagian lain selain 3 orang tadi. Dan ini menjadi dalil tentang keutamaan 3 orang dengan urutan tadi, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dalam Sahih Bukhari dari Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaishin dzata salasil. Qala fa'ataituhu faqultu ayyun nas ahabu ilaik? Qala Aisyah. Faqultu minar rijal? Faqala abuha. Qultu thumma man? Qala thumma Umar bin Khattab. Fa'adda rijalan. Fahadha sarihun marfu'un. Kata Amr bin As, Nabi SAW mengutus dia untuk memimpin sebuah pasukan yang memiliki rantai, belenggu-belenggu. Aku mendatangi Rasul SAW, lalu aku bertanya, siapakah manusia yang paling kau cintai? Maka menjawablah Rasul SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Amr bin As nanya lagi, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Dijawab bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian siapa setelah itu? Dijawab Umar bin Khattab. Lalu Nabi SAW menyebut lagi beberapa orang sahabat yang beliau cintai. Ini semua menunjukkan beberapa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan beberapa ayat pernah turun berkaitan dengan Abu Bakar dalam konteks memujinya. Salah satunya adalah Abu Bakar itu dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, sangat selalu saling membantu dengan sesamanya, terutama para kerabatnya yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Lalu sampai ke Madinah kerabatnya tetap dibantu, ditolong. Tapi ketika terjadi hadithul ifki, berita dusta yang memojokkan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga banyak orang terpengaruh, itu dihembuskan oleh orang-orang munafik. Gembongnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuduhannya nggak main-main, keji, menuduh Aisyah berzina dengan seorang sahabat yang soleh. Alih-alih membela Aisyah, beberapa sahabat ikut terprovokasi, ikut menyebarkan. Termasuk beberapa kerabat Abu Bakar yang yang suka dibantu, bukannya membela, mengklarifikasi, tapi ikut menyebarkan. Apa yang terjadi? Turun ayat yang menjelaskan bersihnya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan.
Nah, setelah ayat ini turun, para sahabat tuh yakin nih, pasti orang-orang yang menyebarkan isu itu akan kena hukuman. Dan semua tahu yang menyebarkan itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai anaknya Abdullah, namanya juga Abdullah. Bapaknya gembong munafik, tapi anaknya ini seorang yang soleh. Datang, ya Rasulullah, kalau engkau mau menjatuhkan hukuman penggal kepada bapakku, perintahkan aku untuk melakukan. Biar aku yang akan memenggal bapakku. Dia nggak akan membiarkan orang lain takut melihat bapaknya dipenggal oleh orang lain, nanti dendam dia kepada orang itu kan. Biar aku. Nah, Abu Bakar As-Siddiq setelah tahu Aisyah bersih, dia kesel kepada orang-orang yang kerabat yang dia bantu, tapi malah ikut menyebarkan fitnah. Sampai dia bersumpah, demi Allah saya nggak akan bantu-bantu lagi kepada mereka. Sampai bersumpah. Turun ayat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 24-25. Wala ya'tadi ulul fadli wassa'ah. Nggak boleh orang-orang yang memiliki keutamaan, keluasan rizki bersumpah untuk tidak lagi membantu-bantu. Dari sini ada beberapa hadis dilarang kita bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan atau bersumpah untuk melakukan keburukan. Tidak boleh. Contohnya umpamanya, demi Allah saya nggak akan menyapa lagi orang itu. Nggak boleh. Menyapa orang kebaikan. Demi Allah saya nggak akan infak lagi. Nggak boleh. Karena berinfak adalah kebaikan. Demi Allah saya tidak akan ceramah lagi atau menasihati dia lagi. Nggak boleh. Lalu Allah menyatakan, "Falyafu wal yasfahu." Maafkan mereka, berlapang dadalah terhadap mereka. Lalu Allah menyatakan, "Afala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian mengampuni kesalahan-kesalahan mereka? Abu Bakar As-Siddiq yang merasa ini ayat turun tentang dirinya, lalu menyatakan, bala ya Rabbi nuhibbu antagfir lana. Ya kami suka ya Allah kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Lalu Abu Bakar pun kembali memberikan bantuan. Ayat ini berkaitan dengan sikap Abu Bakar. Coba, seseorang kasus yang dialaminya sampai Allah menurunkan ayat menunjukkan keutamaan orang tersebut di mata Allah Azza wa Jalla, dan orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, inilah beberapa dalil dari ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan legitimasi kekhalifahan beliau, baik secara syar'i dari ayat dan hadis tadi ataupun dalam pandangan para sahabat yang membaiat beliau. Inilah khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ini akan kita jelaskan nanti di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore sekarang cukup sampai di sini karena waktunya pun sudah habis untuk menjelaskan. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.